memuji menyembah Tuhan bersama. Buka hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan buat penyertaan kasih setiamu. Kami rindu menyembahmu Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sama-sama pujikan. Lingkupiku dengan sayapmu, sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada penyertaan-Mu yang luar biasa. Ada kasih setia-Mu yang luar biasa buat setiap kami yang mengandalkan dan berharap kepadamu. Kami rindu bersuka cita bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Beri Tuhan sorak-sorai kita. tepuk tangan buat Allah kita. Jangan takut saudara. Jangan izinkan ketakutan. Kita tenang karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hey. Dan kini saatnya bersuka cita dalam hadirat-Nya. Coba. Mari bebaskan rohmu memuji Tuhan dan bersuka cita Allah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin saudara. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang bersukacita sorak-sorai, mari bersukacitalah. Memilih bersukacita karena ada kekuatan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yuk saatnya tepuk tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Sebab ketika kita memilih bersukacita, maka sukacita melimpah di hidup kita. Hey, curahkan sukacitamu melimpah bagi kami Tuhan. Saat ini kami terima Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah, bersukacitalah. Haleluya. Yo tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Siap. Everybody sing it out. Yo. Sukacita dalam Tuhan melimpah, dicurahkan melimpah. Katakan kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Lebih dahsyat lagi. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Dicurahkan dalam hidup kita, tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan. Bersukacita kekuatan melimpah di hidup kami. Hey. Ada sukacita yang baru dicurahkan di tengah kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari bersorak bersama. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation,
every nation and tongue, from generation to generation. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yes, we worship you. Sing hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, say, you are good. You are good, Jesus. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suara kita bersama pujikan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yes, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. Come on, say, you are good. Boleh tepuk tangan di atas sama-sama, yuk. So good, yeah. You are good, Jesus. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, yeah, you are good, yeah. All the time, all the time. You are good, Jesus. All the time, all the time. You are good. Tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, you are good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Boleh angkat tangan kita tinggi, katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yes, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. Tepuk tangan sama-sama. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey, worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are, yeah. Who you are. Come on, everybody, shout. You are good. Hallelujah. You are good, Jesus. Shalom, mari kita simak beberapa informasi kegiatan NDC yang kami rangkum di dalam NDC News. Ibadah Minggu 29 November diadakan secara online melalui YouTube channel NDC dan juga melalui ndcministry.tv.
Renungan Harian Revive tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC, yang kini juga dilengkapi dengan Revive Talks bersama Pastor NDC setiap Selasa dan Kamis. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC, dan bukalah parenting guide yang terdapat di aplikasi NDC. Ibadah online NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Youth. Ibadah online NDC Women diadakan setiap Kamis pukul 10. Link undangan ibadah tersedia di akun Instagram @ndcwoman. Ikuti Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra setiap Rabu pukul 19.30 melalui YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian Anda tentang pertolongan Tuhan yang Anda alami melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992. Ada pendoa NDC yang selalu siap berdoa bersama saudara. Berikut adalah informasi kegiatan dari kelas relationship level dan premarital yang wajib diikuti oleh jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC. Kelas relationship level dan premarital dilaksanakan sesuai jadwal yang dapat dilihat di ndcministry.org, dan pendaftaran peserta dilakukan melalui core leader saudara. Pemberkatan nikah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pembatasan jumlah yang hadir, penggunaan masker, jaga jarak, dan lainnya. Dan sampai saat ini telah melaksanakan pemberkatan nikah kepada 52 pasangan mempelai. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform media sosial NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday! For the moment where I'm still in your presence, all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, threw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 oh. You're the fire in the morning. You're the cold and the breath in my soul, all the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender. Be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, threw my fears into the wind. I am desperate for a touch of
layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Tidak ada nama yang besar seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang besar seperti-Mu Tuhan. Harus segenap hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, angkat pujianmu, Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang mulia, Kau yang besar Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Angkat tanganmu dan katakan Hosana. Lebih dahsyat lagi, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang mulia, Kau Allah pencipta semesta, Kau pencipta jagat raya. Langit dan bumi menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Hosana, segenap hati kami. Hosana, bawa pujian bagi sembah-Mu Tuhan. Hosana, nyanyi yang terbaik bagi-Mu Yesus. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kau yang terbesar Tuhan, nama-Mu besar termulia. Mari angkat sembah-Mu, mari hampiri hadirat sembah Dia. Nama-Mu besar, nama-Mu
ajaib, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Bumi dan surga tinggikan nama-Mu, kami yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Mari dalam hadiratnya saudara, mari mulai sembah Dia. Segenap hatimu mari angkat tangan kita, mulai lebih lagi menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Hanya Yesus yang bertata, yang disembah selamanya, selamanya Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tak pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selama. Kaulah Raja, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kau layak disembah dan Kau layak ditinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan seantero hidup kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan seorang diri di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, kesulitan dan masalah ini Tuhan. Oleh karena itu pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan Tuhan, supaya kami selalu berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Dan kami selalu hidup di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang luar biasa Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kita berkata, amin. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara adalah orang yang luar biasa. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Karena Tuhan menuntun dan menyertai kita sampai hari ini. Sehingga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudaraku, seperti biasanya dalam bulan ini kita akan membahas tentang glorious encounter. Dan tema khotbah saya adalah, have you encountered God? Apakah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mari saya ingin mengajak saudara membaca Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata,
lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang Kristen yang lahir baru adalah seorang yang mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hidupnya. Atau encounter with God. Tanpa pengalaman ini, saudara, kehidupan seseorang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, tujuan hidup kita yang sebenarnya dimulai ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yesaya. Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam sebuah vision, penglihatan, saudara. Mungkin saudara dan saya tidak semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui penglihatan. Ada di antara kita yang melalui mungkin ketika kita merenungkan firman Tuhan. Atau melalui sebuah peristiwa kita bertemu dengan Tuhan. Namun ada kebenaran-kebenaran yang kita bisa belajar dari pengalaman Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Sekaligus merefleksikan apakah kita pernah, saudara, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di dalam pembacaan yang kita baca tadi, saudara, mari kita lihat ada 3 kebenaran penting. Yang pertama adalah, saudara, perjumpaan dengan Tuhan meruntuhkan kesombongan. Mari kita baca di dalam Yesaya 6 ayat ke-1, di situ dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Ya, bukan sebuah kebetulan Raja Uzia disebut di dalam hal ini, saudara. Kita tahu Uzia adalah seorang raja yang luar biasa. Di dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat ke-4 dikisahkan bagaimana dia dicintai oleh rakyatnya. Mengapa demikian? Karena dia membangun keamanan, kemakmuran bagi orang Israel. Dulu tembok Yerusalem dihancurkan dan kota itu rentan dan tidak aman dan mudah diserang. Namun sekarang aman, saudara. Dia juga membangun kekuatan militer yang luar biasa. Dan Tuhan menolong Uzia melawan Filistin. Sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia membangun menara di Yerusalem. Dan dia memiliki 307.500 tentara, saudara. Dan ada kemajuan teknologi yang luar biasa. Dia menggali banyak sumur. Dia menciptakan peternakan. Dia menerapkan teknologi yang hebat. Dia membangun benteng-benteng yang bisa menembakkan panah-panah dan batu-batu besar. Menjaga keamanan Israel. Namun sayang, saudara, di tengah keberhasilan dan kesuksesan Raja Uzia menjadi sombong dan tinggi hati. Dia merasa diri begitu hebat. Sehingga akhirnya dia mengambil alih tugas imam. Dia membakar korban, bakaran dan menghampiri Tuhan dengan kesombongan. Sehingga akhirnya ia dihukum dengan sakit kusta sampai mati. Dan diisolasi dan direndahkan, saudara. Nah, dalam penglihatan ini kita melihat bahwa raja dunia ini telah mati. Namun Tuhan Raja di atas segala raja menunjukkan bahwa ia adalah penguasa alam semesta yang sesungguhnya. Oleh karena itu penglihatan itu menunjukkan bagaimana Tuhan duduk di atas tahta dalam kemuliaan yang tinggi, saudara. Sehingga dalam ayat kelima, Yesaya berkata, mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Satu hal yang perlu saudara ketahui adalah, di hadapan kemuliaan Tuhan, semua kesombongan manusia akan runtuh. Saya tidak tahu hari ini, apakah saudara menjadi orang yang sukses dan berhasil. Jangan seperti Uzia, yang merasa dirinya hebat karena dia telah mencapai banyak hal. Padahal semuanya adalah hasil pertolongan Tuhan. Dan saya melihat, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang begitu sombong. Namun akhirnya bertemu dengan Tuhan, semua kesombongan itu runtuh. Thomas Andrews, pembuat kapal Titanic, mengklaim, ketika dia menciptakan kapal Titanic, dia berkata, kapal ini tak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya.
Tahukah saudara apa yang terjadi? Kapal Titanic di hari pertama dia berlayar, di hari itu juga dia tenggelam. John Lennon, dia pernah di dalam kesuksesannya berkata, kami lebih populer dari Yesus sekarang. Dan kekristenan akan berakhir. Tahukah saudara apa yang terjadi? Tidak lama kemudian John Lennon, dia mati, saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada kita sekalian bahwa di hadapan Tuhan semua kesombongan kita akan runtuh. Orang yang angkuh dan sombong adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Karena jika seseorang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi hal yang dapat disombongkan, saudara. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu akan menyadarkan dia bahwa tidak berarti apapun dirinya dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan ini yang pertama, saudara, kita bisa belajar. Apakah hari ini saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Seorang yang berjumpa dengan Tuhan akan jauh lebih rendah hati. Karena dia sadar tidak ada satupun hal yang bisa dibanggakan. Nah, kebenaran yang kedua, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan menyingkapkan kekudusan Tuhan dan keberdosaan kita. Di dalam Yesaya 6 ayat yang kedua sampai dengan keempat, kita mendapat gambaran bagaimana kemuliaan, kekudusan dan keagungan Tuhan dinyatakan. Di sini dikatakan para serafim berdiri, ya, di dekat di atasnya Tuhan, tahtanya Tuhan, dan mereka masing-masing mempunyai 6 sayap, saudara. 2 sayap menutupi muka mereka, 2 sayap menutupi kaki mereka, dan dengan 2 sayap mereka melayang-layang. Dan di sini dikatakan mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan bait suci bergoncang, saudara. Ada gempa bumi, ada asap yang luar biasa, terang yang begitu luar biasa. Sehingga Yesaya begitu ketakutan luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kekudusan adalah inti dari keberadaan Tuhan. Oleh karena itu kenapa malaikat tadi berkata kudus, kudus, kudus. Karena tidak ada pribadi yang kudus selain Tuhan. Oleh karena itulah kekudusan adalah inti dari keberadaan Tuhan. Saya ambil terjemahan dari PSP Commentary. Di situ dikatakan suci atau kados dalam bahasa Ibrani artinya adalah tersendiri, terpisah, istimewa, berbeda, melebihi atau melampaui. Saudaraku, kekudusan itu berarti tersendiri, terpisah, berbeda, istimewa. Kekudusan juga memiliki gagasan tentang kesempurnaan, kemurnian, dan kebersihan moral. Tuhan benar-benar terpisah, sangat berbeda dari semua makhluk di seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu Keluaran 15 ayat ke-11 berkata demikian. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dari hadirat Tuhan mengalir cahaya kesempurnaan dan kemurnian yang menyala-nyala. Hakikat Tuhan adalah terang. Kecemerlangan dan kemegahan cahayanya adalah paling murni yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu 21 ayat 23. Nanti di sorga di Yerusalem baru tidak akan ada matahari lagi. Tidak diperlukan lagi matahari. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah cahayanya. Terang yang bersinar luar biasa. Nah, 1 Yohanes 1 ke-5 berkata demikian, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di situ katakan Tuhan adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini kebenaran yang mendasar, Tuhan adalah terang. Oleh karena itu di dalam Dia sama sekali tidak ada dosa, tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan. Siapapun yang ingin berhubungan dengan Tuhan harus kudus, sempurna, karena Tuhan itu kudus.
Oleh karena itu saudara, kita tidak dapat berbangga dengan semua perbuatan baik kita. Kenapa saudara? Karena 1 juta perbuatan baik tidak dapat membuat kita masuk surga. Karena 1 dosa saja cukup untuk mengantarkan manusia ke neraka. Itulah standar kekudusan Allah. Yaitu di dalam Dia sama sekali tidak boleh ada dosa, tidak ada boleh kegelapan, tidak ada lagi noda, saudara. Kekudusan Tuhan tidak mentolerir sedikit pun dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, saudara. Tetapi karena tidak ada orang yang dapat mencapai kekudusan atau kesempurnaan seperti itu, seseorang harus datang kepada Yesus dan memohon untuk disucikan. Hanya melalui Yesus, melalui darah Yesus kita disucikan dan dikuduskan, sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah yang begitu agung. Saya lihat ada banyak orang seringkali bangga dengan dirinya. Dan ada kalanya seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebetulnya kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada orang yang berkata begini, percuma pergi ke gereja, mending saya di rumah. Ya, tuh lihat. Dia pergi ke gereja tapi masih suka nipu, ngomongannya juga gak bisa dipercaya. Masih juga melakukan hal-hal yang berdosa. Mending saya mungkin jarang ke gereja, tapi saya gak pernah nipu, saya tidak pernah mengata-ngatain orang, tidak menjelekkan orang lain. Saya memberitahu pada Anda sekalian, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama kotor dan sama-sama berdosa. Baru di hadapan kekudusan Tuhan, baru kita bisa membandingkan dan melihat diri kita dengan perspektif yang benar. Karena di hadapan kekudusan Tuhan akan menyingkapkan keberdosaan seseorang. Saudara perhatikan tadi, Yesaya adalah seorang nabi yang sering menegur dosa bangsa Israel. Namun di hadapan kekudusan Tuhan, ia menyadari bahwa ia begitu kotor dan berdosa. Kalau kita baca ayat yang ke-5 dan ke-7, firman Allah berkata demikian, saudara. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sudah perhatikan bagaimana respon dari Yesaya melihat kekudusan Tuhan. Dia sadar, sekalipun dia seorang nabi, dia seringkali menegur orang-orang yang berdosa. Namun ternyata dalam hadapan kekudusan Tuhan, dia menyadari betapa dia sangat kotor dan berdosa. Sehingga dia berkata, celakalah aku binasa, aku seorang najis bibir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu dikuduskan. Dan itu hanya terjadi ketika seseorang menyadari dosanya, bertemu dengan Tuhan, merendahkan diri dan minta diampuni dan dikuduskan, saudara. Ada hal yang menarik di sini yang kita bisa lihat. Bahwa ternyata malaikat serafim tadi mengambil bara api, dan kemudian saudara menaruhnya di mulut Nabi Yesaya, saudara. Dan yang pertama dikuduskan oleh Tuhan adalah mulutnya, perkataannya. Saya ingat pada waktu peristiwa Pentakosta di dalam Alkitab. Bagaimana Roh Kudus digambarkan sebagai simbol lidah api. Pada waktu para murid saudara menerima pencurahan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang baru. Saya ingin menyoroti hal yang lain, saudara. Saya tidak bicara tentang bahasa roh. Tapi yang saya mau katakan adalah, sejak orang mengalami berjumpa dengan Tuhan, bahasanya akan berbeda. Perkataannya menjadi baru. Hal yang pertama perlu dikuduskan dalam mulut kita, saudara. Mengapa? Karena mulut adalah sesuatu yang paling sulit untuk dikendalikan. Dalam kitab Yakobus 3 ayat kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ketika sesuatu dikuduskan Tuhan, perkataannya mulai berbeda. Gak lagi kasar, kotor, saudara. Namun perkataan-perkataan membangun dan menguatkan.
Bukan perkataan yang menggerutu, mencemooh saudara. Tapi perkataannya adalah perkataan yang baru, perkataan yang menyenangkan Tuhan. Dan ini pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang dialami oleh Yesaya. Dan ketika saudara, perjumpaan dengan Tuhan menantang kita untuk melayani Dia. Dalam ayat ke-8, ayat yang terakhir dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Setelah mengalami encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan, Yesaya ditantang oleh Tuhan untuk melayani Dia, saudara. Hari ini saya mau beritahu, saya sudah lihat sepanjang Alkitab, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia hidup bukan untuk dirinya lagi. Arah hidupnya mulai berubah. Saudara lihat Paulus, yang dulu tujuan hidupnya punya ambisi yang besar bagi dirinya. Tapi ketika dia tersungkur di jalan menuju kota Damsyik, sejak itulah saudara, dia meresponi panggilan Tuhan dalam perjumpaan yang agung itu. Dan dia mulai mengabdi, melayani Tuhan. Petrus, tokoh-tokoh yang lain saudara. Saya mau beritahu, perjumpaan dengan Tuhan akan mendorong kita saudara, untuk kita mulai mengabdi, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Perjumpaan itu bukan sekedar perjumpaan biasa. Tapi Tuhan mau berjumpa dengan kita supaya apa? Supaya kita mulai menyerahkan diri kita. Hidup bukan berpusat untuk diri kita, tetapi untuk mengabdi dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena saya pastikan, kalau saudara belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hidup Anda, maka saudara tidak akan pernah mengerti apa artinya mengasihi dan melayani saudara. Saya ingat sebagai penutup khotbah saya, ada seorang teolog besar yang bernama Thomas Aquinas. Dia menulis banyak tentang Tuhan. Dia membaca buku banyak tentang Tuhan. Bertahun-tahun dia menulis tentang Tuhan. Tapi 3 bulan sebelum menjelang kematiannya, dia melihat satu pewahyuan dari kerajaan sorga. Dan saat itu dia melihat keagungan dan kemegahan Tuhan. Dan saat itu dia berkata, semua tulisan yang aku pernah buat, semuanya itu hanyalah jerami kering yang tidak berarti. Kenapa? Karena kenyataan tentang Tuhan terlalu besar, terlalu agung. Dan tidak ada satu tulisan, tidak ada satu pun buku yang bisa menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Oleh karena itulah dia berdoa. Dan saya ingin mengajak saudara berdoa seperti doa Thomas Aquinas ini. Berilah aku ya Tuhanku, pikiran untuk mengenalmu, hati untuk mencarimu, kebijaksanaan untuk menemukanmu Tuhan, berperilaku menyenangkan bagimu, ketekunan setia dalam menunggumu, dan harapan akhirnya memelukmu. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah segala kondisi yang kau alami hari ini. Apakah kau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Melalui firman Tuhan hari ini kita mulai melihat introspeksi diri kita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa lagi jadi sombong. Dia akan merendahkan hati, merendahkan diri karena dia tahu dia tidak berarti apapun dibandingkan dengan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dia mulai akan mengejar yang namanya kekudusan. Dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena dia sadar kekudusan Tuhan terlalu agung dan terlalu mulia, saudara. Dan tidak ada seorang pun bisa menghampiri Tuhan tanpa kekudusan. Oleh karena itulah, dia akan selalu datang, merendahkan diri, minta pengampunan dosa, penyucian dari Tuhan Yesus. Dan dia akan hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini taruhlah rasa kegentaran akan Engkau Tuhan Yesus. Dalam situasi dan keadaan kami, seringkali ada banyak hal yang membuat kami Tuhan tidak bisa Tuhan melihat keagungan dan kemuliaan-Mu. Sehingga kami menjalani kehidupan yang biasa-biasa. Bahkan cenderung kami mulai kompromi dengan dosa, dengan hal yang tidak berkenan. Tapi hari ini Tuhan,
Biar kami belajar untuk mulai mengalami keagungan Tuhan seperti Nabi Yesaya. Tuhan tunjukkan kepada setiap umat-Mu hari ini, setiap jemaat NDC dan setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, di dalam kondisi apapun keadaan mereka. Dan perjumpaan mereka dengan Tuhan akan merubah hidup mereka. Akan menjadikan kami pribadi yang lebih rendah hati Tuhan. Akan menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami tidak layak. Oleh karena itu kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau Yesus dalam hidup kami. Agar hidup kami Tuhan disucikan, dikuduskan. Tuhan, dan biar hidup kami selalu mengabdi kepadamu Tuhan. Kami bukan mengenal Engkau, hanya sekedar untuk meminta sesuatu Tuhan. Membawa permohonan doa kami, bukan itu Tuhan. Tapi yang terbesar tujuan hidup kami adalah mengabdi kepadamu, menyenangkan hatimu Tuhan. Dan selalu hidup menyukakan hati Tuhan. Terima kasih berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu di tengah pergumulan hidup mereka, apapun yang sedang mereka alami hari ini. Aku berdoa, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang putus asa berikan pengharapan. Karena kami percaya Tuhan merancangkan perkara-perkara yang baik. Dan yang terbaik masih ada di depan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya Tuhan bagi pemerintahan kami, Presiden, dan semua para wakil rakyat Tuhan Kau memberkati. Supaya Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, maka krisis yang terjadi di negara kami ini Tuhan boleh dilewatkan. Dan kami semua boleh keluar dari krisis ini. Dan kami mulai dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mungkin hidup yang terbentang di hadapan kami tidak mudah. Tapi kami tahu Roh Kudus, Tuhan Yesus, selalu menyertai orang-orang yang mengasihi Engkau, yang berjalan sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kekasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih sayang di dalam Yesus. Persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati.